Kemudian terbukti bahwa produk Nabit itu sudah memperoleh sertifikat halal. Tapi begitu kita cek di dalam data di Majelis Ulama Indonesia itu tidak ada. Artinya terbitnya sertifikat halal itu tidak melalui penetapan halal Majelis Ulama Indonesia. Produk Nabits mendapatkan sertifikasi halal, tapi ternyata setelah dicek datanya tidak ada di MUI. Diduga label halal tersebut dari Kemenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali kita akan membahas sebuah info yang sangat menarik, yaitu tentang ditemukannya sebuah label halal Kemenak pada botol minuman. Tetapi ini bukan botol minuman biasa, melainkan botol minuman keras atau wine rasa anggur. Coba kita lihat, ini ada dari tribunjateng.com. Judulnya, waduh, beredar produk wine bersertifikat halal. MUI beri penjelasan. Coba kita baca beritanya. Tribunjateng.com, unggahan minuman beralkohol jenis wine yang bersertifikasi halal gegerkan warganet. Wine tersebut terbungkus botol kaca dengan merek Nabits. Tentu saja ini menjadi perdebatan. Pasti ya kalau ada sampai minuman keras, kemudian wine, sampai labelnya halal, pasti ini akan muncul perdebatan. Sudah pasti ini. Bagaimana mungkin muncul sertifikat halal untuk produk minuman beralkohol? Menanggapi kehebohan viral itu, MUI dan Kemenak angkat bicara tentang produk tersebut serta sertifikat halal tersebut. Sebelumnya produk wine berlabel halal itu viral di media sosial, diunggah akun Twitter Selasa 25/7/2023 pagi. Tampak dalam unggahan sebuah tangkapan layar yang mengatakan bahwa produk minuman fermentasi anggur itu telah dibuat sedemikian rupa hingga tersertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Namun, pengunggah menuliskan MUI tidak pernah memberikan fatwa halal untuk produk yang berhubungan dengan wine maupun khamr. Yang mengeluarkan fatwa halal adalah Komite Halal di bawah Kementerian Agama dengan jalur halal self-declare tanpa audit, tulis pengunggah. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam menegaskan penerbitan sertifikat halal produk wine merek Nabits seperti dalam unggahan tersebut tidak melibatkan MUI. Menurut Asrorun, produk minuman fermentasi anggur dengan kandungan alkohol itu tidak sesuai dengan standar fatwa halal MUI. Sahabat semua, ini sangat aneh karena minuman keras kok bisa mendapatkan label halal. Kalau misalkan makanan atau minuman yang bahan-bahannya mungkin kurang jelas itu masih wajar jika salah memberi label. Misal ada donat kemudian diberi label halal, ternyata kok di dalamnya ada bahan-bahan yang haram, itu mungkin masih masuk akal. Karena kita tidak tahu ya secara fisik bentuknya donat, tapi ternyata haram, itu mungkin masih masuk akal jika terjadi kesalahan. Sedangkan ini wine sangat jelas itu sudah pasti haram. Orang awam pun pasti akan tahu kalau minuman keras itu haram. Tapi kok bisa mendapatkan label halal dari Kemenak? Apakah ini berita benar ataukah berita hoax? Kita akan coba lihat berita yang lainnya ya. Coba kita lihat di sini ada dari CNN Indonesia. Judulnya, viral wine diklaim berlabel halal, Kemenak blokir sertifikat Nabits. Kalau dilihat dari judulnya ini,
Berarti benar ya, untuk sertifikatnya itu, sertifikasi halalnya memang dikeluarkan dari Kemenak, kemudian Kemenak memblokirnya atau mencabutnya untuk izin sertifikasi itu. Coba kita sekarang baca isi beritanya. Jakarta CNN Indonesia. Viral di media sosial baru-baru ini tentang minuman beralkohol anggur merah atau red wine dengan merek Nabits yang diklaim telah mendapatkan sertifikat halal. Kini Kementerian Agama memblokir sementara sertifikasi halal produk tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama membantah telah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine. Jadi dibantah ya, tapi yang jelas ini dikeluarkan oleh Kemenak. Karena kalau tidak dikeluarkan sertifikasinya kan nggak mungkin. Belum dikeluarkan, kemudian diblokir kan nggak mungkin. Yang jelas ini sudah dikeluarkan sertifikasinya, kemudian diblokir sementara. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Terkait informasi adanya penjualan online produk wine dengan merek Nabits yang diklaim telah bersertifikat halal, kami perlu tegaskan bahwa BPJPH tidak pernah menerbitkan sertifikat halal bagi produk wine. Kata Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham dalam keterangannya Rabu 26/7. Akil menjelaskan sistem si halal BPJPH Kemenak memang mencatat ada produk minuman dengan merek Nabits yang telah mendapatkan sertifikat halal. Namun produk tersebut bukan berbentuk minuman keras, berbentuk wine atau red wine, melainkan produk minuman jus buah, kata dia. Setelah kita baca-baca berita yang kedua ini, sekarang kita bisa berpikir, mungkin Kemenak telah ditipu oleh si pebisnis ini. Jadi kemungkinan dia mendaftarkan minuman jus rasa buah anggur, tetapi dia ternyata malah menjual minuman yang lainnya, menjual minuman jenis lain. Jadi kurang lebih begitu. Berdasarkan argumentasi ini, seharusnya Kemenak itu segera membuat laporan kepada kepolisian, lalu tangkap orang itu, karena diduga dia telah meminta sertifikat halal untuk jus buah, tetapi yang dijual malah minuman yang lainnya. Dan jika seandainya sebaliknya, seandainya Kemenak yang melakukan kesalahan, maka ya Kemenak juga harus bertanggung jawab. Supaya adil ya, yang salah siapa maka harus diberikan sanksi. Baik sahabat semua, mari kita lihat berita yang lainnya. Di sini ada dari m.kumparan.com. Di sini berjudul hasil polling 76,26% pembaca Kumparan lebih suka label halal yang lama. Sebanyak 76,26% pembaca Kumparan lebih suka dengan logo label halal yang lama. Hasil ini diperoleh dari polling yang dilakukan sejak 12 sampai 17 Maret 2022. Dari total 2043 responden yang mengisi polling, terhitung ada 1.553 pembaca yang lebih memilih logo halal yang lama. Artinya hanya 490 orang yang memilih logo halal yang baru. Dari artikel tadi kita bisa tahu ternyata para pembaca Kumparan itu lebih banyak yang menyukai logo halal dari MUI, logo halal yang lama dibandingkan dengan logo halal yang baru, yaitu logo halal dari Kemenak. Entah karena logonya MUI yang gambarnya lebih bagus, ataukah karena sertifikat MUI yang lebih terpercaya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian lebih suka logo halal MUI ataukah Kemenak? Baik. Sekarang kita kesampingkan dulu masalah label halal dari MUI dan Kemenak. Kita akan sedikit membahas tentang resiko ketika mengkonsumsi makanan yang haram ataupun minuman yang haram. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 hal yang akan terjadi ketika seseorang itu terbiasa atau menyengajakan dengan hal-hal yang haram. Pertama, orang tersebut akan malas beribadah. Lalu yang kedua, orang tersebut akan menjadi orang yang tidak mau menerima masukan yang benar. Dan yang ketiga, dia akan menjadi orang yang bangga dengan dosa-dosa.
Jadi terbiasa memakan yang haram ataupun melakukan yang haram itu sangat berbahaya bagi kita. Apalagi di Indonesia ini sangat banyak makanan ataupun minuman yang tidak memiliki label halal. Jadi kita harus lebih berhati-hati, harus pandai-pandai dalam memilih makanan ataupun memilih minuman. Semoga kita semua selalu terhindar dari segala yang haram, sehingga kelak semoga nantinya kita juga terhindar dari panasnya api neraka. Amin. Kami rasa cukup itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.